Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Dugiastanti atau biasa dipanggil Velia. Saya berasal dari kelompok KKM Mandiri, kelompok I. Nah, di mana letak lokasinya yaitu di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanagara, Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita sudah mulai memasuki KKN BBM minggu ketiga. Bagaimana persiapannya? Pada minggu ketiga kali ini, persiapan dilakukan secara online, seperti minggu sebelumnya, di mana materi diberikan, yaitu juga secara online, mengenai sosialisasi bahaya rokok, serta bagaimana cara menanggulanginya. Nah, bagaimana persiapan yang dilakukan? Yaitu mengumpulkan informasi, serta materi apa yang ingin diberikan, kemudian membuat buklet mengenai bahaya rokok dan bagaimana cara menanggulanginya. Di program kerja pada minggu ketiga ini adalah mengenai sosialisasi mengenai bahaya rokok serta juga bagaimana cara menanggulanginya. Nah, sosialisasi ini dilakukan secara online, namun caranya berbeda dari minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya adalah melakukan diskusi atau tanya jawab, kemudian memberikan informasi kepada warga. Sedangkan pada minggu ini saya membuat buklet mengenai pencegahan bahaya rokok serta penanggulangannya. Nah, buklet ini dibagikan di media sosial, WhatsApp, kemudian Instagram dan juga YouTube channel. Jadi di dalam buklet ini menjelaskan bagaimana bahaya rokok, kemudian apa saja macam-macam rokok itu, kemudian apa saja bahan yang terkandung di dalam rokok, kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi kecanduan rokok, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang berikut ini. Ini adalah buklet dari halaman depan yang sudah dibuat. Judulnya adalah mengenai hidup sehat tanpa rokok. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke dalam isinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rokok? Rokok adalah hasil olahan dari tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Berikut ini merupakan beberapa bentuk dari rokok. Yang pertama, rokok filter atau kretek, di mana tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau diginting dengan kertas baik menggunakan tangan maupun mesin. Kemudian, pipa atau cangklong, tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa atau cangklong. Kemudian ada cerutu, yaitu tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Kemudian ada shisha atau tembakau yang dicampur dengan aroma berbagai rasa. Kemudian selanjutnya adalah rokok elektronik, di mana merupakan suatu alat untuk merokok namun tidak menggunakan atau membakar tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Nah, rokok elektronik sendiri memiliki berbagai bahaya, seperti bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kemudian kerusakan paru-paru, kanker, bahkan juga kematian. Di antaranya, bahan-bahan yang menyebabkan hal tersebut yaitu adanya propilen glikol, nikotin, periodietil, dan zat karsinogenik. Wah, sangat berbahaya sekali ya. Sekarang mari kita jauhi rokok. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat kandungan dari sebatang rokok. Ternyata memiliki berbagai zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Di antara lain terdapat vinyl klorid, aseton, hidrogen cyanide, toluidin, toluen, dan lain-lain. Nah, jangan kaget ya teman-teman. Ternyata dalam satu batang rokok itu banyak mengandung jenis bahan kimia. Sekiranya 4.000, kemudian 400 zat berbahaya serta 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Di antaranya juga terdapat bahan karbon monoksida atau CO, tar, dan nikotin. Wah, seram sekali ya. Nah, mari selanjutnya kita lihat apa saja akibat dari asap rokok. Ini teman-teman, akibat dari asap rokok banyak sekali, seperti rambut rontok, kulit keriput, kanker hidung, kanker mulut. Banyak sekali kanker yang bisa disebabkan oleh asap rokok. Selain itu, bisa juga menyebabkan amputasi kaki, penyakit pembuluh darah, dan pembusukan jari-jari kaki. Serem banget ya teman-teman. Lalu bagaimana sih cara untuk menghindari dari rokok? Yang pertama itu adalah hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kedua, yakinlah bahwa rokok bukan merupakan satu-satunya sarana pergaulan. Ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok.
Keempat, perbanyaklah informasi mengenai bahaya rokok. Kelima, hindari segala sesuatu yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, rokok gratis. Kemudian, lakukanlah hal-hal positif seperti olahraga, membaca, maupun melakukan hobi yang disenangi. Nah, lalu kenapa sih sebagian orang sulit sekali untuk berhenti merokok? Jadi, merokok itu mengandung zat nikotin, teman-teman. Nikotin sendiri terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Kemudian, reseptor otak menerima nikotin tersebut, kemudian melepaskan dopamin. Nah, dopamin ini menghasilkan rasa nyaman bagi seseorang tersebut. Nah, kemudian lama-kelamaan zat dopamin berkurang. Kemudian, karena berkurangnya zat dopamin, rasa nyaman hilang dan timbul keinginan untuk kembali merokok. Begitulah siklus adiksi nikotin. Nah, ketika seseorang sudah kecanduan merokok, nikotin yang ada dalam tembakau tadi itu merangsang otak untuk melepaskan zat dopamin yang memberikan rasa nyaman. Nah, seorang pecandu saat tidak merokok, maka akan menjalani gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, kemudian mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali. Jadi, inilah awal dari proses kecanduan. Lalu bagaimana sih cara dan langkah agar bisa berhenti merokok? Jadi ada 3 cara nih teman-teman. Cara yang pertama yaitu berhenti seketika. Hari ini jika masih merokok, maka besok teman-teman harus berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini bisa berhasil. Kemudian kita lanjut cara kedua. Nah, cara 2 yaitu adalah penundaan. Misalnya, menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Nah, misalnya ya, kebutuhan menghisap rokok pertama rata-rata jam 7 pagi nih misalnya. Kemudian, kita berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari. Maka rokok pertama ditunda waktunya, yaitu hari 1 jam 9, hari 2 mundur lagi 2 jam 11. Kemudian hari 3 mundur lagi 2 jam, itu jam 1. Hari keempat jam 3 dan seterusnya sampai hari ke-7 jam 9 sampai terakhir. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke cara 3. Nah, yang selanjutnya adalah cara 3 yaitu pengurangan, di mana jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya nih, hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang, dan seterusnya. Untuk cara ketiga ini harus sejak awal ditentukan pada penurunannya dan tanggal berapa berhenti menjadi 0. Dan juga perlu tanggal tersebut diketahui oleh keluarga maupun kerabat agar mereka dapat membantu mengingatkan. Misalnya nih, contoh, hari 1 10 batang, hari kedua 8 batang, hari ketiga turun lagi jadi 6 batang, hari keempat jadi 4 batang, kemudian sampai selanjutnya hari ke-6 jadi 1 batang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, cara mencegah kecanduan nikotin dengan 4M. Yang pertama, cobalah melakukan kegiatan yang menyehatkan jiwa raga. Misalnya olahraga, berkebun, melukis, atau menulis, atau kegiatan sehat lainnya. Yang kedua yaitu menunda keinginan untuk merokok. Yang ketiga yaitu minum air secara perlahan. Keempat, menarik nafas dalam. Nah, begitulah teman-teman bagaimana cara untuk mencegah merokok. Diharapkan dengan adanya video ini teman-teman bisa mencegah ya bahaya rokok serta coba-coba untuk berhenti merokok ya teman-teman. Karena sehat itu mahal, tapi kalau sakit lebih mahal lagi teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah teman-teman bagaimana program kerja yang sudah saya lakukan pada minggu ketiga. Diharapkan dengan adanya program kerja ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga teman-teman sekalian. Diharapkan kegiatan KKN BBM ini dapat terus berjalan lancar. Semangat KKN BBM! Nah, tunggu program kerja selanjutnya, tentunya lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.